Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa semuanya? Jumpa lagi dengan saya Rina Mirdayanti dalam mata kuliah Listrik Magnet. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisis vektor. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perkalian vektor, di mana perkalian vektor ini terdiri dari perkalian titik dan perkalian silang. Untuk pertemuan kali ini kita cukup membahas mengenai perkalian titik saja terlebih dahulu, yang sering disebut sebagai dot product. Perkalian titik dari dua buah vektor A dan B dinyatakan oleh A titik B. Jadi kalau dibaca A titik B atau A dot B. Perkalian titik dimisalkan dalam rumus usaha dan daya ya. Misalkan saja kita melihat bahwa sebuah objek yang diberi gaya F, objek tersebut bergerak lurus sejauh R dari titik A ke titik B, maka usaha untuk gaya konstan tersebut dirumuskan sebagai W sama dengan besar dari gaya cos theta dikalikan dengan besar dari R perpindahan, sehingga gaya dikali dengan R dikali dengan cos theta, di mana cos theta tersebut sudut di antara gaya dan perpindahan. Dengan menggunakan definisi perkalian titik tersebut, maka diperoleh gaya sama dengan usaha sama dengan gaya dikali dengan perpindahan. Jadi usaha ini merupakan hasil dari perkalian titik antara gaya dan perpindahan R. Nah, hasil perkalian titik dua besaran vektor itu akan menghasilkan besaran skalar ya. Kita akan melihat bagaimana kita memahami definisi perkalian titik pada bidang secara geometri. Nah, A dan B didefinisikan sebagai perkalian antara besarnya vektor-vektor A dan B dan kosinus sudut di antara keduanya, A dan B. Nah, A titik B sama dengan besar A didotkan dengan besar B cos theta. Nah, secara analitik misalkan A sama dengan A1 ke arah I ditambah A2 ke arah J dan B1 ke arah I ditambah B2 ke arah J adalah dua buah vektor pada bidang dengan sistem koordinat X dan Y. Maka A titik B didefinisikan A titik B sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2. Nah, sedangkan pada bidang yang sistem koordinatnya itu X, Y, dan Z, di mana A bisa dikatakan sebagai A1 ke arah I ditambah A2 ke arah J ditambah A3 ke arah K, dan B sama dengan B1 ke arah I dan B2 ke arah J ditambah B3 ke arah K. Maka A dan B dapat didefinisikan sebagai A titik B atau A dot B sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3. Nah, adik-adik mahasiswa sekalian, kalian juga harus mengetahui sifat perkalian titik di antara sesama vektor satuan. Nah, perkalian vektor satuan didapatkan adalah bahwa didefinisikan semacam ini ya, hasil perkalian skalar ini A titik B sama dengan AB cos theta. Jadi kita bisa mendapatkan perkalian vektor satuan di mana titik I itu sama dengan J titik J sama dengan K titik K sama dengan 1 dikali 1 cos theta. Cos theta adalah 0 karena hasil perkalian sebidang ya, sehingga cos theta itu adalah 1. Jadi 1 dikali 1 dikali cos
0 ini 1 sama dengan 1. Nah, misalkan di sini kita mengetahui bahwa untuk sifat perkalian titik di antara sesama faktor satuan untuk berbeda arah, misalkan I didotkan dengan J itu sama dengan I didotkan dengan K sama dengan J didotkan dengan I sama dengan 1 dikali 1, sehingga arah I dan J itu adalah tegak lurus membentuk sudut cos 90. Itu cos 90 sama dengan 0, sehingga 1 dikali 1 dikali 0 sama dengan 0. Nah, adik-adik mahasiswa sekalian, kalian harus memahami bagaimana vektor satuan pada sebuah bidang. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukup membahas perkalian vektor pada perkalian titik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai perkalian silang dan juga sifat-sifatnya. Baik, saya akhiri pertemuan saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.